Saya berharap mudah-mudahan lah ormas-ormas keagamaan tidak lalai dalam mengelola tambang itu. Termasuk NU lah, karena saya kan bernaung di NU ya Bu ya. Enggak lalai dalam mengelola tambang, tapi benar-benar untuk kemaslahatan umat. Kalau lalai tadi hanya untuk memperkaya diri oknum-oknum tertentu saja, ujung-ujungnya kita semua akan lalai. Tadi seperti yang saya sampaikan, kekuasaan itu membuat kita jadi lalai. Jangan hanya untuk nunjuk orang. Saya bisa nunjuk diri saya sendiri. Mungkin kalau pun saya berkuasa 5 tahun saya kurang, 10 tahun cepat amat. Manusia nggak ada cukupnya hidup ini, selalu merasa kurang. Mudah-mudahan pemimpin kita amanah. Allahumma amin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Orang mengejar kekuasaan, nyalon presiden, wakil presiden, nyalon gubernur, wali kota, bupati, termasuk nyalon anggota legislatif, itu terkait dengan hasrat kekuasaan. Itu hasrat, itu ambisi kekuasaan. Makanya orang kalau sudah berhasrat, berambisi, logikanya nggak kepake lagi kadang. Itulah mengapa Bu, orang itu menurut kita dia bakal kalah, tapi dia tetap saja menghabiskan banyak uang untuk nyalon wali kota, untuk nyalon bupati, karena itu adalah hasrat berkuasa, ambisi manusia. Entah kemudian habis. Makanya penting orang-orang sekeliling, orang terdekatnya mengingatkan, ini dia ingin ikut kontestasi politik, ini benar atas hitung-hitungan yang jelas atau cuman ambisi semata. Dan memang susah. Hasrat berkuasa itu sama seperti orang jatuh cinta, nggak bisa diomong, bener aja, nggak bisa diomong. Orang jatuh cinta kan tai ayam terasa coklat kan, pokoknya semua indah aja pokoknya. Sama dengan hasrat berkuasa, nggak bisa diomong. Orang kalau sudah ambisius, maka apapun akan dia lakukan dan akan dia kejar. Dan saya perlu ingatkan juga, orang biasa ketika dia sudah berkuasa, lambat laun dia akan berubah. Orang biasa, katakanlah saya lah, Suparman Abdul Karim, ini orang biasa, orang biasa dari rakyat jelata. Mula-mula ketika saya berkuasa, saya merepresentasikan, mencerminkan rakyat jelata yang saya bela. Tapi lama kelamaan saya akan berubah, tidak lagi menjadi rakyat jelata, tapi akan menjadi sosok elit berkuasa. Kalau sudah menjadi elit yang berkuasa, maka tanpa saya sadari saya berubah. Ternyata saya bukan lagi rakyat jelata, tapi saya adalah seorang penguasa. Makin lama saya berkuasa, saya makin lupa. Semakin lama saya berkuasa, ujung-ujungnya saya pasti jadi Fir'aun juga. Mengapa Fir'aun begitu? Pengen tahu jawabannya? Mengapa Fir'aun begitu? Karena Fir'aun terlalu lama berkuasa, makanya dia jadi begitu. Itulah hikmahnya 20 tahun lebih Pak Soekarno berkuasa, jatuh. 32 tahun Pak Soeharto berkuasa, jatuh. Pak Soeharto itu awalnya bagus, kan begitu. Tapi karena terlalu lama, ibarat air menggenang terlalu lama, banyak najis kumpul di situ, banyak bakteri dan kotoran di situ, akhirnya kemudian menjadi lalai. Itulah mengapa di Indonesia ini sekarang ada aturan, berkuasa hanya boleh untuk 2 periode. Selebihnya nggak boleh, karena orang lalai kalau sudah terlalu lama. 2 periode juga kelamaan, lalai juga. Habis dia pengen ganti bini, ya bayar. Habis bini pengen ganti anak, ya bayar. Itu manusia nggak ada habis-habisnya Bu, ambisi. Nah, saya mengatakan ambisi berkuasa itu seperti hasrat orang yang sedang jatuh cinta, dia nggak bisa diingatkan.
Kecuali oleh apa? Kecuali oleh kematian. Itulah mengapa kita doakanlah buat pemimpin-pemimpin kita yang sedang berpuasa, mudah-mudahan selalu ingat Allah lah, ya. Ingat Allah, bela kepentingan rakyat, betul-betul untuk mensejahterakan rakyat. Gila begini. Saya berharap betul sekarang. Saya pernah menyarankan begini, Bu. Program-program pemerintah daerah yang umroh itu ya, Bu. Saya malah menyarankan kalau bisa ganti aja, bukan umroh, tapi sekolah gratis. Betul nggak kira-kira? Karena kalau buat umroh, Bu, yang menikmati umroh Pemda itu hanya 10% orang yang memang berhak nerima. 90%-nya sekelip. Kan begitu? Tim sukses. Orang yang sudah pernah haji, udah sering umroh. Makanya saya, Bu, ditawarin umroh nolak. Mengapa saya nolak? Saya haji sudah, kata saya. Umroh sudah berkali-kali. Kasih sama yang belum umroh. Karena saya tahu duit itu bukan duit wali kota. Duit itu bukan duit gubernur. Bukan duit bupati, duit rakyat. Dengerin tuh pejabat. Betul nggak? Ya kalau umroh tuh 30 juta, Bu. Kalikan 100 orang udah berapa tuh? 30 juta 3 miliar. Enak bagiin duitnya aja ya. Buat fakir miskin. Itu APBD loh, Bu. APBD kota, kabupaten, APBD provinsi. Malah saya minta kepada Kementerian Dalam Negeri, siapapun menteri dalam negerinya sekarang, Pak Tito Karnavian, Presiden Jokowi, nanti Presiden Prabowo Subianto, kalau bisa Pak usul ini program itu ganti aja, tuker ke sekolah gratis. Cocok atau cocok? Ya iya dong. Masih banyak, Bu, yang nggak bisa kebayar sekolah itu. Biaya sekolah kan mahal, ongkos mahal, jajan mahal, HP mahal, pulsa mahal. Ini problematika kita. Ini rahasia umum loh, Bu. Ada, walaupun nggak semua ya, oknum-oknum yang nerima hadiah umroh dari Pemda, umrohnya dijual. Ada nggak yang kayak gitu? Sering dengar kan? Tuh kan? Umrohnya dijual. 30 juta dijual, kemahalan lah. 20 juta pasarannya dijual. 15. Tuh kan? Umroh ini adalah anggaran pemerintah daerah. Pakai uang rakyat, APBD namanya. Keluarnya satu orang segitu, yang dapat bukannya mangkat umroh, malah dijual ke orang. Ini fenomena. Mohon kepada pemerintah, dengarkan ini dari rakyat di bawah ya. Jangan sampai lalai akan ini semua. Ini fakta dan benar-benar terjadi di Indonesia raya tercinta ini. Kadang-kadang begini, Indonesia negara kaya. Saking kayanya Indonesia ini sebetulnya, kekayaan alamnya jauh lebih dari cukup untuk kebutuhan kita semua. Cuman, Bu, yang kaya-kaya begini dikorupsi. Ya tadi korupsi tambang. Dari sektor tambang saja kalau nggak dikorupsi katanya, semua nisbah ya, Bu, bagi hasil dari pengelolaan tambang apapun se-Indonesia raya tercinta ini yang dikelola, itu kalau nggak dikorupsi, itu per kepala dapat 20 juta sebulan. Woi, Bu, enak betul pengajian kita, Bu. Kalau ibu-ibu dapat 20 juta sebulan, sekali ngisi ceramah saya kasih 20 juta, Bu. Iya kan gitu ya. Iya, sokongan sejuta aja, Bu. Kalian 50 orang, 50 juta. Iya kan? Tapi mengapa kok kita kesusahan di negeri ini? Mengapa? Karena korupsi. Bagi hasil yang begitu besar dinikmati hanya oleh oknum tertentu saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah susah. Ini keadaannya. Sektor timah kemarin tuh, Bu, karena masuk berita kan, apa 270 triliun dari sektor itu saja. Makanya saya dengar kabar sekarang ini ormas keagamaan akan diberi hak untuk mengelola tambang.
Saya berharap mudah-mudahan lah ormas-ormas keagamaan tidak lalai dalam mengelola tambang itu. Termasuk NU lah, karena saya kan bernaung di NU ya Bu ya. Enggak lalai dalam mengelola tambang, tapi benar-benar untuk kemaslahatan umat. Kalau lalai tadi hanya untuk memperkaya diri oknum-oknum tertentu saja, ujung-ujungnya kita semua akan lalai. Tadi seperti yang saya sampaikan, kekuasaan itu membuat kita jadi lalai. Jangan hanya untuk nunjuk orang. Saya bisa nunjuk diri saya sendiri. Mungkin kalau pun saya berkuasa 5 tahun saya kurang, 10 tahun cepat amat. Manusia nggak ada cukupnya hidup ini, selalu merasa kurang. Mudah-mudahan pemimpin kita amanah. Allahumma amin.